peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Penilaian. Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang suatu proses serta hasil dari sebuah kegiatan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar peserta didik sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lanjut. Tes subjektif. Menurut Purwanto, tes ISAI merupakan bentuk penilaian yang dikenal dan banyak dipergunakan oleh guru-guru di sekolah dari dulu sampai sekarang. Karena tes ISAI memerlukan jawaban yang panjang dan waktu yang lama, biasanya soal tes ISAI jumlahnya sangat terbatas, umumnya berjumlah sekitar 5-10 item saja. Tes ISAI atau subjektif adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersikap pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Menurut Ari Kutu, buku tahun 2009 halaman 162. Digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Jenis-jenis tes subjektif atau esai. Dilihat dari luas sempitnya materi yang ditanyakan, maka tes bentuk uraian dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, uraian terbatas atau restrict response item, dan yang kedua, uraian bebas atau extended response item. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batasnya yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Untuk uraian bebas, dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika tersendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematikanya yang berbeda-beda. Namun, guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik. Contohnya, penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Skor dijabarkan dalam rentang. Besarnya skor ditetapkan oleh kompleksitas jawaban, seperti 0-2, 0-4, 0-6, 0-8, 0-10, dan lain-lain. Skor minimal harus dari 0, karena peserta didik yang tidak menjawab pun akan memperoleh skor minimal tersebut. Sedangkan skor maksimum ditentukan oleh penyusun soal dan keadaan jawaban yang dituntut dalam soal tersebut. Langkah pemberian skor soal bentuk uraian non-objektif menurut Arifin. Yang pertama, tulislah garis-garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam pemberian skor. Yang kedua, tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria jawaban. Yang ketiga, pemberian skor pada setiap jawaban bergantung pada kualitas jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Yang keempat, jumlah skor-skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor peserta didik. Jumlah skor tertinggi dari setiap kriteria disebut skor maksimum dari suatu soal.
Yang kelima, periksalah soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik sebelum pindah ke nomor soal yang lain. Tujuannya untuk menghindari pemberian skor berbeda terhadap jawaban yang sama. Yang keenam, setiap butir soal telah selesai diskor. Hitunglah jumlah skor perolehan peserta didik untuk setiap soal. Kemudian hitunglah nilai tiap soal dengan rumus nilai tiap soal. Kemudian skor perolehan peserta didik dibagi skor maksimum tiap butir soal dikali bobot soal. Kedua, bentuk tes uraian objektif atau BUO atau esai tertutup terbatas. Bentuk tes uraian objektif adalah tes uraian yang memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. Bentuk soal ini dapat dibuatkan kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Dengan cara ini, walaupun jawaban siswa bervariasi, tetapi dapat diperiksa oleh orang yang berbeda dan tetap akan menghasilkan skor yang sama. Dalam penskoran bentuk soal uraian objektif, skor hanya dimungkinkan menggunakan dua kategori, yaitu benar atau salah. Untuk setiap kata kunci yang benar diberi skor 1, dan untuk kata kunci yang dijawab salah atau tidak dijawab diberi skor 0. Dalam satu jawaban dapat mengandung lebih dari satu kata kunci, sehingga skor maksimum jawaban dapat lebih dari 1. Kata kunci tersebut dapat berupa kalimat kata, bilangan, simbol, gambar, grafik, ide, gagasan, atau pernyataan. Diharapkan dengan pembagian seperti ini, unsur subjektivitas dapat dihindari atau dikurangi. Adapun langkah-langkah pemberian skor soal bentuk uraian objektif menurut Arifin. Yang pertama, tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban benar secara jelas untuk setiap soal. Yang kedua, setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1. Tidak ada skor setengah untuk jawaban yang kurang sempurna. Jawaban yang diberi skor 1 adalah jawaban sempurna, jawaban lainnya adalah 0. Yang ketiga, jika satu pertanyaan memiliki beberapa subpertanyaan, perincilah kata kunci dan jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci subjawaban dan buatkan skornya. Yang keempat, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal tersebut. Jumlah skor ini disebut skor maksimum. Objektif. Langsung saja ke pengertian tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 soal. Sementara itu, menurut Hidayat dan kawan-kawan, tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item atau STEM yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif atau option yang benar dan alternatif yang tersedia, atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Tes objektif sering juga disebut dengan tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skor antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengisi jawaban tes objektif hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes objektif menuntut peserta didik untuk memilih jawaban yang benar di antara kemungkinan jawaban yang telah disediakan, memberikan jawaban singkat, dan melengkapi pertanyaan atau pernyataan yang belum sempurna. Tes objektif sangat cocok untuk menilai kemampuan yang menuntut proses mental yang tidak begitu tinggi, seperti mengingat, mengenal, pengertian, dan penerapan prinsip-prinsip. Sekian penjelasan dari saya. Jenis tes objektif. Yang pertama adalah tes benar salah atau true false. Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Salah satu fungsi bentuk soal ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Yang kedua, tes pilihan ganda atau multiple choices test. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan.
Tes ini terdiri dari keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Yang ketiga adalah menjodohkan atau matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Yang keempat, tes isian atau completion test. Completion test biasanya disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari murid.